I was surprised by the football academy in Indonesia, how at the age of 16, they can't match, whereas here in the Netherlands, only 5 years old, are already good at passing 1 or 2 players at once, and that's why European football is the mecca of football players. World football player. Saya bilang apa? Turun masuk ke dalam. Kita udah bicara dari kemarin, bos. Ya, pelatih timnas U16 Indonesia Nova Arianto memimpin seleksi pemain untuk memperkuat timnya di Piala AFF U16 dan kualifikasi Piala Asia U17. Seleksi tersebut berlangsung di lapangan B, Kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Namun pelatih Nova Arianto sedikit terkejut. Banyak pemain yang masih belum bisa bagaimana caranya passing, bagaimana caranya menendang yang baik di dalam dunia sepak bola. Main bolanya hanya, saya passing, suka saya selesai. Enggak, boy. Yang kedua, tadi saya bicara, bos. Tentu, ini jadi perhatian pelatih Nova Arianto. Bagaimana asisten Sintayong ini mengoreksi cara mengumpan dan mengontrol bola para peserta seleksi. Selain itu, Nova juga memberikan pemahaman mengenai pergerakan pemain setelah melepaskan umpan atau passing. Terlihat bagaimana Nova Arianto mengajarkan bagaimana cara melakukan passing yang sangat baik. Jelas video tersebut kemudian menuai komentar beragam dari pecinta sepak bola di tanah air. Sebagian besar warganet mempertanyakan materi latihan yang diajarkan di sekolah sepak bola atau SSB mereka. Pasalnya, passing dan kontrol bola seharusnya menjadi kemampuan dasar yang sudah diajarkan sejak SSB. Namun mau masuk timnas saja tidak bisa passing, gimana mau masuk timnas Indonesia? Sementara itu, banyak dari netizen menanyakan kurikulum yang diajarkan Akademi Sepak Bola di Indonesia. Karena baik di Timnas Indonesia Senior maupun di Timnas Indonesia Kelompok Umur, masih banyak pemain yang belum bisa melakukan dasar sepak bola yang benar. Di balik itu, pemain Persib Bandung Mark Klok menyoroti perbedaan sepak bola di Eropa dan di Indonesia yang sangat jauh sekali. Hal itulah yang menurutnya masih menjadi permasalahan di sepak bola Indonesia hingga saat ini. Mark Klok mengatakan dirinya mulai bermain sepak bola di usia 4 tahun. Di usia 4 tahun sudah diajarkan bagaimana caranya passing dan menendang. Di Indonesia, di U16 saja masih error passing. Selain itu, Indonesia juga masih sangat jarang memiliki fasilitas untuk sepak bola di usia dini. Saya pikir ini adalah satu masalah yang paling besar di kultur sepak bola Indonesia, karena kita tidak punya fasilitas untuk anak muda. Seperti saya bilang, saya mulai waktu 4 tahun sampai 8 tahun. 10 tahun sudah ikut akademi profesional. Setiap hari ada struktur, ada disiplin, filosofi saya harus ikuti, lanjutnya. Saya rasa ini adalah masalah besar di Indonesia, karena pemain baru mulai pada usia 14 sampai 15 tahun. Dan mereka sudah hilang 10 tahun paling penting untuk belajar taktik, untuk lifestyle, disiplin, untuk mentalitas, jelasnya. Ya jelas, sehingga menurutnya perbedaan terbesar sepak bola Eropa dan Indonesia terletak pada level usia dini. Mark Klok mengaku, di usia 4 tahun dirinya mulai belajar basic dari sepak bola seperti passing hingga shooting. Ya, dengan ini bisa disimpulkan kenapa sepak bola Indonesia tidak bisa berkembang. Di Eropa, 4 tahun sudah masuk akademi, di Indonesia umur 14 baru masuk akademi. Dengan ini semoga PSSI bisa lebih serius lagi dalam mendukung dan membina pemain sepak bola di usia dini. Oke, ayo berarti. Pas gawang lo. Bangun! Oke, bangun lagi! Bisa siji! Ya, Stadion Gelora Bung Karno adalah stadion paling menakutkan bagi lawan-lawan Indonesia. Suara gemuruh ribuan supporter Indonesia akan membuat semua lawan merinding.
Media Vietnam menilai pelatih Philippe Troussier bakal mendapat tekanan besar saat melawan timnas Indonesia kualifikasi Piala Dunia 2026. Duel Indonesia versus Vietnam pada laga ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 21 Maret 2024. Dipastikan ribuan supporter Indonesia akan memenuhi Stadion GBK saat laga melawan Vietnam nanti. Jelas, media Vietnam menilai skuad arahan Troussier bakal mendapat kesulitan dan tekanan besar ketika harus bermain di hadapan puluhan ribu supporter tuan rumah. Gelora Bung Karno merupakan stadion terkenal dan memiliki salah satu kapasitas terbesar di Asia dengan 77.000 kursi. Yang perlu diperhatikan adalah efek suara yang mengerikan di dalam stadion, ujar media Vietnam. Media Vietnam itu menyebut teriakan yel-yel supporter Indonesia membuat lawan merinding ketika menghadapi Indonesia. Dengan antusiasme supporter tuan rumah, efek suara yang ada di GBK mampu memberikan tekanan yang besar dan membuat jera semua lawan yang berlaga di sana, ujar media Vietnam. Ya, sementara itu Vietnam sebenarnya punya catatan bagus saat masih dipimpin pelatih Park Hang-seo. Mereka tak pernah kalah saat menghadapi Indonesia, termasuk saat bermain di GBK. Golden Star bahkan mampu menahan imbang Indonesia 0-0 pada laga terakhirnya di Stadion GBK pada semifinal leg pertama Piala AFF 2022 lalu. Namun kini, sejak ditangani pelatih baru, skuad Vietnam mengalami ketidakseimbangan. Sejak dilatih di bawah asuhan Philippe Troussier, Vietnam belum pernah menang melawan Indonesia. Bahkan Vietnam arahan Troussier dipaksa menelan kekalahan 0-1 dari Indonesia di fase grup Piala Asia 2023 pada 19 Januari 2024. Vietnam tentu bertekad membalas kekalahan tersebut. Namun Indonesia di bawah kendali Sintayong juga sedang menanjak usai lolos babak ke-16 besar Piala Asia 2023. Ya, pasukan Garuda makin percaya diri memeragakan permainan menyerang saat menghadapi tim-tim top Asia. Itu buktikan saat melawan Irak, Jepang, dan Australia. Meski kalah, Indonesia mampu memberikan perlawanan sengit dan menghasilkan sederet peluang emas. Selain itu, penampilan di depan publik sendiri tentu akan jadi motivasi tambahan bagi timnas Indonesia untuk merebut kemenangan perdana demi menjaga asa melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.